Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Weli Arianto Wijaya dengan NPMC 1C024054. Hari ini saya akan menjelaskan eh, beberapa mind mapping yang telah saya buat dari kelompok-kelompok komunikasi bisnis yang sudah membuat PPT. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mind mapping tentang teks negosiasi, yaitu baik. Nah, ini sudah saya share screen, mind mapping yang telah saya buat tentang teks negosiasi. Nah, poin pertama itu karena mind mapping itu berbentuk poin-poin, maka saya sengaja membaginya dalam poin-poin simpel saja, tapi akan saya jelaskan sedikit apa sih poin-poin tersebut. Yang pertama itu pengertian teks negosiasi. Nah, sebenarnya jika kita bedah lagi, pengertian teks negosiasi itu ada tiga hal penting, yaitu teks negosiasi itu eh, yang proses sosial yang kita gunakan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Nah, di mana untuk mencapai sebuah kesepakatan kita akan melibatkan dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Jadi setiap pihak akan berusaha untuk mencapai tujuannya dalam teks negosiasi. Nah, terus yang kedua itu ada tujuan teks negosiasi. Nah, tujuan teks negosiasi itu ada tiga, yaitu mencari kesepakatan, dan mencari kesepakatan. Yang kedua itu membangun hubungan, dan yang tiga itu mencegah konflik sesuai dengan pengertian teks negosiasi tadi. Nah, terus yang ketiga itu ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri teks negosiasi itu ada satu, dua, tiga, ada lima, yaitu melibatkan dua pihak atau lebih sesuai yang ada di pengertian tadi. Terus dalam teks negosiasi ada tujuan kesepakatan yang ingin dicapai dari negosiasi tersebut. Lalu karena ini negosiasi, kita pasti akan tawar-menawar dan berkompromi dengan pihak-pihak lain. Lalu kita akan fokus pada kepentingan bersama karena ini bernegosiasi, dan bahasa yang kita gunakan adalah bahasa persuasif. Lalu ada struktur organisasi. Struktur teks negosiasi maksud saya. Oke, yang pertama itu ada orientasi atau pendahuluan. Lalu ada eh, pengajuan atau permintaan dari pihak pertama. Lalu ada penawaran dari pihak kedua yang menanggapi atau lebih. Lalu kita akan eh, persetujuan, yaitu yaitu hasil dari negosiasi tersebut. Lalu kita tutup dengan kesimpulan negosiasi. Lalu yang kelima ada strategi dalam negosiasi. Nah, strateginya ada lima, yaitu strategi kompetitif, yaitu strategi yang hanya memfokuskan pada kemenangan, atau kita kita akan berpegang atau fokus untuk menang dalam negosiasi tersebut. Yang kedua ada strategi kooperatif, yaitu solusi win-win atau kita mencari solusi bareng-bareng untuk kedua pihak. Lalu ada strategi kompromi, yaitu dengan jalan tengah, mencari jalan tengah untuk kedua pihak. Lalu ada strategi menghindar atau kita tidak terjun langsung, tidak tidak langsung dalam negosiasi tersebut. Lalu strategi kolaboratif, yaitu eh, dengan mengajak kerjasama, oleh dengan beberapa pihak agar mencapai solusi yang terbaik. Nah, yang keenam itu ada kesalahan dalam negosiasi.
Yaitu tidak ada persiapan yang matang. Yang pertama tidak ada persiapan yang matang, tidak tidak melakukan persiapan yang matang. Lalu yang kedua ada bersikap terlalu emosional. Yang ketiga ada fokus pada posisi bukan kepentingan. Lalu ada terlalu cepat menyerah dan tidak membangun hubungan yang baik kepada pihak-pihak lain. Nah, lalu yang ketujuh ada tipe negosiator. Nah, tipe negosiatornya ada empat, yaitu eh yang pertama itu negosiator curang. Biasanya kita harus berhati-hati dengan jika kita berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya mereka ini hanya mementingkan bagaimana mereka memenangkan negosiasi dan mengalahkan kita, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk menang gitu. Jadi kita harus menghindari orang-orang seperti ini. Ya, terus ada kebalikannya, yaitu negosiator profesional. Di mana biasanya negosiator profesional ini mengetahui apa yang sedang mereka negosiasikan, bagaimana memperoleh yang dia inginkan tanpa cara curang. Jadi negosiator profesional ini memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi yang bijak atau yang baik. Terus yang ketiga ada negosiator yang bisa dibilang bodoh atau kurang negosiator yang kurang lah gitu. Yaitu adalah negosiator yang cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Nah, biasanya mereka akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang menang. Yang penting mereka, eh, yang penting, yang penting di dalam negosiasi tersebut tidak ada yang menang gitu. Nah, itulah dari negosiator bodoh. Lalu ada negosiator naif. Kalau negosiator naif ini, pada umumnya dia itu negosiator yang tidak siap bernegosiasi atau tidak tahu pokok persoalan yang mereka negosiasikan. Nah, jadi mereka ini bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak lawan negosiasinya, eh, maka jika kita berhadapan dengan negosiator yang seperti ini, ya jelas kita akan menang dengan mudah gitu. Nah, itulah negosiator naif. Terus yang ke-8 itu ada proses negosiasi. Nah, yang pertama itu ada tahap perencanaan, di mana di tahap perencanaan ini kita merencanakan sasaran negosiasi, terus kita memutuskan strategi yang kita ingin gunakan dan memperjelas proses bernegosiasi. Yang kedua itu ada tahap kontak pertama atau pertemuan awal. Setelah kita melakukan pertemuan awal, kita akan masuk ke tahap konfrontasi atau kita akan menyampaikan pendapat-pendapat kita. Lalu kita akan ke konsiliasi atau kita akan mulai tawar menawar oleh kedua belah pihak. Setelah tawar menawar, kita akan mencapai nih kesepakatan ini kita capai atau kesepakatan kita mulai muncul nih. Lalu setelah kesepakatan itu muncul, kita akan masuki tahap pasca negosiasi, yaitu kita akan mengkonsolidasi kesepakatan yang telah kita buat. Lalu ada keterampilan bernegosiasi. Nah, keterampilan bernegosiasi ini sebenarnya ada sekitar 6, yaitu ada persiapan yang matang. Itu dengan sebenarnya persiapan yang matang ini adalah kunci keberhasilan kita dalam bernegosiasi. Nah, jika tanpa persiapan yang baik, negosiasi dapat berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan atau bahkan kegagalan bagi kedua belah pihak. Lalu kita akan memulai negosiasi. Keterampilan yang kedua adalah memulai negosiasi atau memulai dengan baik. Nah, memilih yang baik, memilih
memulai dengan baik ini, sebenarnya kita bisa bagi lagi seperti kita mulai dengan baik ini seperti contohnya seperti memilih waktu, tempat yang tepat, atau menciptakan suasana positif, ataupun merumuskan tawaran, kita merumuskan tawaran-tawaran pada eh, pihak lain dengan baik gitu. Ada strategi dan teknik efektif. Dalam strategi ini kita merencanakan perencanaan jangka panjang itu untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan taktik merupakan langkah-langkah praktis yang kita gunakan selama proses negosiasi. Lalu ada kompromi. Kompromi itu salah satu cara untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi. Biasanya proses ini dimulai dengan menentukan garis garis besar kesepakatan yang akan kita capai, memahami kepentingan masing-masing, dan memberikan penjelasan untuk mendukung posisi mereka. Nah, lalu ada kita kita harus menghindari kesalahan-kesalahan taktis gitu. Negosiator itu harus menghindari kesalahan seperti mengajukan permintaan yang tidak logis, membuat konsepsi tanpa perhitungan, tergesa-gesa, ataupun bernegosiasi dalam kondisi yang kita sedang emosional atau atau lelah. Itu bisa menjadi kesalahan yang kita buat. Lalu yang terakhir itu ada keterampilan komunikasi dan persuasi atau keterampilan konvensional dan non-konvensional. Nah, biasanya keterampilan negosiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional atau komunikasi dan persuasi. Nah, biasanya keterampilan konvensional ini mencakup komunikasi, strategi, dan persuasi, sedangkan keterampilan non-konvensional melibatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi tertentu atau situasi yang kadang kita tidak duga gitu. Nah, sekian materi dari teks negosiasi. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Baik, kita akan lanjut lagi ke materi yaitu penulisan laporan formal oleh kelompok 6. Nah, yang pertama itu ada struktur laporan formal, yaitu bertujuan untuk memastikan laporan ini mudah dipahami dan efektif, mudah dipahami oleh pembaca, dan tentu saja efektif gitu. Nah, di PPT ini kita ada membahas tentang tugas informasional. Di mana tugas informasional ini sebenarnya membahas ya, bagaimana cara kita menyusun subtopik-subtopik dalam penulisan formal. Yang pertama itu kita akan mementingkan urutan kepentingan gitu. Di mana di mana jika kita menyusun subtopik dengan urutan tingkat kepentingan, berarti kita menyusun informasi berdasarkan skala prioritas atau dari yang paling penting atau paling berdampak besar ke yang kurang penting. Nah, yang kedua itu adalah yaitu ada kronologis atau secara kronologis, yaitu subtopik secara kronologis ini diatur berdasarkan urutan kejadian dari masa lalu hingga masa kini. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam sejarah-sejarah atau perkembangan suatu fenomena. Lalu ada secara geografis. Nah, biasanya topik secara geografis ini disusun berdasarkan seperti perbandingan antar negara, benua, atau wilayah tertentu. Lalu ada menurut kategori. Di mana menurut kategori ini, informasi itu dikelompokkan berdasarkan jenis atau kategori tertentu seperti sektor industri atau kelompok masyarakat atau bidang studi. Dan yang terakhir itu adalah lokasi.
atau menurut ruang tempatnya. Nah, informasi ini biasanya disusun berdasarkan lokasi atau lingkungan tertentu. Biasanya metode ini sering digunakan dalam laporan membandingkan kondisi di berbagai wilayah gitu. Misalnya di wilayah A, bagaimana kondisinya, di wilayah B, bagaimana kondisinya, seperti itu biasanya. Nah, lalu kita akan masuk ke tugas-tugas analis, yaitu tugas analis ini berisi analis, kesimpulan, dan rekomendasi eh, yang biasa umumnya dikarenakan dengan metode pemecahan massa. Nah, biasanya hipotesis itu menentukan penyebab, biasanya menentukan eh, hipotesis itu adalah suatu pendekatan struktural yang paling umum. Biasanya kita temukan di dugaan awal yang diuji melalui data-data. Contoh-contoh analisnya nih, seperti mengapa perusahaan ini sulit mendapatkan sekretaris terampil, atau faktor di analisis gaji lokasi atau ketersediaan tenaga kerja. Yang keempat itu ada aturan, aturan untuk bagian dalam laporan formal. Nah, aturan pembagian ini biasanya dipilih, yang pertama itu dipilih dari prinsip dasar pembagian. Dengan mengetahui penyebab setiap masalah yang timbul dari dan mengelompokkan masalah tersebut dalam dua faktor, yaitu eh, masalah yang timbul karena kesalahan manusia atau masalah yang timbul karena kegagalan mesin atau cacat. Yang kedua itu ada menggunakan satu prinsip, yaitu setiap subtopik harus saling terkait dan mendukung tujuan laporan secara logis dan memastikan alur yang jelas dan sistematis. Plus, setiap kelompok itu harus unik dan berbeda. Yaitu dengan prinsip ini berarti setiap subtopik atau kelompok dalam laporan itu harus memiliki fokus yang jelas dan tidak tumpang tindih gitu. Agar informasi yang disajikan itu terstruktur dan mudah dipahami oleh si pembaca. Dan yang terakhir itu pastikan semua komponen itu terdokumentasi dengan baik agar kita menghindari setiap komponen laporan seperti judul, subtopik, dan data yang didaftarkan dan dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang telah disampaikan. Nah, materi selanjutnya itu kita membahas tentang bagaimana menyusun kerangka pembuka atau kerangka laporan. Nah, dalam menyusun kerangka laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu format kerangka dan jenis kerangka. Format kerangka ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada sistem alfanumerik dan sistem desimal. Dan jenis kerangkanya itu menjadi dua juga, yaitu deskriptif, di mana deskriptif ini menyajikan topik-topik yang dibahas, dan informatif, yaitu berisi pertanyaan dan rangkuman masalah yang ada. Lalu menyusun rencana kerja. Nah, di mana dalam materi menyusun rencana kerja ini ada 4 poin utama yang saya dapat, yaitu dalam menyusun rencana kerja kita harus memenuhi, yaitu apa masalah yang kita hadapi saat saat kita menyusun rencana kerja. Itu kita harus ketahui apa permasalahan yang akan kita hadapi, lalu maksud kita membuat rencana kerja tersebut, dan di mana ruang lingkup rencana kerja yang kita buat. Lalu apa saja tugas-tugas yang akan kita urutkan, dan eh, sejauh apa atau eh, batasan sumber daya yang kita miliki. Lalu eh, evaluasi proyek, eh, evaluasi proyek.
dan biaya. Dimana kita harus mengevaluasi proyek, apa sih proyek yang ingin kita buat, jadwal pelaksanaan proyek tersebut, atau seberapa besar biaya-biaya proyek tersebut. Maka dari itu kita harus, inilah poin utama yang harus kita tahu, harus kita rencanakan sebelum menyusun rencana kerja. Lalu ada sumber-sumber data. Nah, sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer, yaitu di mana sumber data primer ini data langsung ya, dari sumber asli gitu, yaitu seperti dokumen perusahaan, observasi, survei, atau eksperimen. Dan data sekunder itu adalah data yang telah kita kumpulkan dari pihak-pihak lain. Nah, yang terakhir itu ada ini perhitungan. Nah, bagaimana sih kita menghitung statistik, perhitungan statistik kita. Dan saja yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Total ini rata-rata ini adalah total nilai dibagi jumlah data. Lalu ada median atau nilai tengah, data di tengah setelah itu disusun, atau modus biasanya, atau mode. Biasanya kita kenal dengan modus ya, yaitu data terbanyak yang paling sering muncul di sebuah data. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan dari eh, materi penulisan laporan formal ini. Kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, baik, kita akan lanjut lagi ke materi surat lamaran kerja. Nah, yang pertama adalah biasanya secara umum surat lamaran kerja ini didefinisikan sebagai surat yang dibuat oleh pelamar kerja atau surat untuk melamar posisi kerja yang berfungsi sebagai yang biasanya berfungsi sebagai surat penjualan. Nah, biasa di surat lamaran kerja ini kita akan melampirkan beberapa hal seperti resume atau CV atau nah yang biasa kita sebut daftar riwayat hidup, surat berkelakuan atau keterangan berkelakuan baik, surat keterangan kesehatan, surat rekomendasi, ataupun kartu kuning. Nah, di dalam surat lamaran itu sebenarnya ada beberapa pendekatannya itu seperti pendekatan AIDA. Nah, pendekatan AIDA dalam surat lamaran itu di mana biasanya tulisan surat lamar kerja itu juga menggunakan pendekatan attention. AIDA itu singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, biasanya disebut dengan AIDA. Karena AIDA ini biasanya lebih menekankan pada sisi sikap pelamar kerja dan apa sih manfaat yang didapatkan oleh si pembaca. Nah, action AIDA. Kalau biasanya attention itu menarik perhatian. Interest itu menunjukkan relevansi kualifikasi. Desire itu dengan bukti meyakinkan dengan bukti kemampuan kita. Action itu adalah mengajak tindakan atau wawancara. Nah, lalu ada struktur surat lamaran kerja. Biasanya di paragraf pembuka itu kita harus melampirkan seperti alasan ketertarikan kita, posisi yang ingin kita lamar, atau sumber informasi lowongan. Kita dapat dari mana sumber sumber lowongan ini. Terus di pertengahan setelah pembuka kita akan memasukkan sikap atau kualitas kerjasama, eh, sikap atau kualitas yang kita punya seperti kerjasama, komunikasi, atau keterampilan tambahan. Lalu kita juga bisa memasukkan pengalaman kerja yang kita punya, misalnya kita bekerja sebelumnya di mana, selama berapa lama, pengalaman apa yang kita punya, dan pendidikan. Bagaimana relevansi pendidikan tadi. Nah, kesesuaian akademik. Kalau kita
sebagai lulusan akuntansi, maka peluang kerja kita akan lebih besar di sektor akuntansi. Kalau kita melamar di sektor lain, agak berkemungkinan kecil untuk diterima. Maka harus sesuai atau relevan dengan pendidikan yang kita punya. Atau saat paragraf penutup, kita akan masukkan salam penutup dan tanda tangan kita, biasanya di sebelah kanan, kanan bawah biasanya. Kita bisa juga memasukkan harapan kita agar diterima di urusan tersebut tidak lupa dengan mengucapkan terima kasih kepada perusahaan tersebut. Nah, ada tips-tips juga nih, bagaimana untuk melamar pekerjaan atau membuat sebuah surat surat lamaran pekerjaan gitu. Yang pertama itu ada memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi yang kita inginkan gitu. Jika pengalaman kita itu relevan dengan yang saya sebut tadi, jika kita sebagai lulusan akuntansi, kita akan berpeluang lebih besar diterima di kan seperti pekerjaan-pekerjaan yang berbau akuntansi gitu, seperti di KAP misal paling tinggi-tinggi, bisa juga sebagai konsultan dan lain-lain gitu. Kita juga harus menunjukkan nih kualifikasi kita yang menarik gitu. Kita juga bisa menggunakan sudut pandang pembaca surat yang kita gunakan rapi, bersih, dan profesional. Namun ada juga yang harus kita hindari saat membuat surat lamaran. Seperti kita melamar di luar kemampuan kita atau tidak relevan tadi. Kita mengirim fotokopi lamaran. Lamaran yang kita beri itu harus asli gitu, jangan fotokopi. Itu akan eh, memiliki kesan yang tadi, surat rapi, bersih, dan profesional. Terus kita menggunakan bahasa atau meminta belas kasihan kepada si perusahaan tidak boleh kita lakukan atau mempermasalahkan gaji di awal karena kita akan seperti vibes-nya jadi ini ya, cuman mau gaji gitu, tapi kita nggak mau kerja. Nah, sebaik kita uh, mengurangi membahas gaji di awal. Atau kita juga tidak boleh berkomentar negatif tentang diri sendiri. Biasanya orang menyebut itu rendah hati ya. Tapi sebenarnya kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri dengan berkomentar negatif tentang kita sendiri. Kita selalu positif. Maka ya akan terbawa positif juga si perusahaannya kan. Atau ada tips tambahan atau sebenarnya tidak wajib yang kita lakukan, tapi jika teman-teman melakukan bisa juga tips tambahan seperti latihan berbicara. Biasa kita berbicara dengan cermin itu juga bisa membantu kita. Atau riset perusahaan. Biasanya perusahaan akan menanyakan perusahaan mereka gitu. Bagaimana seluk-beluknya. Kita juga bisa mengantisipasi ya dengan meriset dulu perusahaan kita. Atau menggunakan eh, link IDN untuk jaringan. Biasanya di link IDN itu banyak ya eh, lamaran eh, di link IDN kita bisa menggunakan link IDN. Kita akan memasukkan CV kita. Lalu bisa saja nanti ada perusahaan yang tertarik, maka link IDN ini juga bisa kita gunakan sebagai tips tambahan lah untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah gitu. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan tentang surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja. Kita akan lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Oke, materi selanjutnya adalah materi tentang laporan singkat. Di mana laporan singkat ini adalah alat komunikasi bisnis yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan. Biasanya laporan singkat ini berupa seperti memo atau surat. Nah, biasanya digunakan juga laporan singkat ini untuk mengefisiensi penyampaian informasi. Nah, dalam membuat
laporan singkat, ada beberapa karakteristik yang harus kita perhatikan, seperti gaya penulisan pribadi kita, memanfaatkan grafik dalam laporan singkat, atau ada struktur utama yang harus kita penuhi seperti pembukaan atau laporan latar belakang atau topik yang kita bahas, atau hasil temuan informasi utama, atau bahasan, analisis data, dan juga penutup. Nah, untuk membuat laporan singkat yang baik itu kita harus hmm, juga memperhatikan beberapa hal seperti kita harus fokus pada kebenaran yang ada. Kita harus menjaga etika bisnis atau membuat format yang sesuai dengan surat laporan singkat seperti biasanya kalau surat itu kurang dari 5 halaman, kalau memo itu kurang dari 10 halaman, atau juga manuskrip atau laporan panjang dan reprinted atau laporan format cetakan. Hmm. Nah, hmm, yang ketiga ada juga beberapa perencanaan yang kita buat seperti kondisi pembacaan atau menentukan tujuan yang dicapai, memilih format dan gaya, atau mengorganisasi data yang kita punya. Nah, lalu eh, ada juga pengorganisasian aktivitas personal. Nah, pengorganisasi aktivitas personal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi stres dengan beberapa langkah seperti misalnya itu bisa kita bisa menentukan tujuan, memprioritaskan tugas, membuat jadwal harian, mingguan, dan menunjukkan alat bantu. Untuk mengorganisasikan kita memiliki menggunakan strategi seperti time blocking atau delegasi tugas, atau juga kita bisa melakukan evaluasi secara berkala. Nah, ada juga pengorganisasian laporan analitis. Nah, pengorganisasian laporan analitis ini bertujuan untuk menganalisis data, mengevaluasi masalah, merekomendasi, dengan menggunakan pendekatan langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu biasanya di kesimpulan awal, atau kalau tidak langsung itu biasanya analisnya sebelum kesimpulan gitu. Hmm. Biasanya pendekatan langsung itu digunakan jika pembaca itu setuju dengan ide si atau usulan mereka gitu. Namun jika kita melakukan tidak langsung itu biasanya pembaca itu mungkin tidak setuju atau membutuhkan lebih banyak bukti gitu. Lalu jenis-jenis laporan analitis itu adalah ada laporan justifikasi, atau biasanya laporan justifikasi ini usulan internal yang digunakan untuk melakukan persuasi pada manajemen puncak agar menyetujui suatu investasi atau proyek terbaru. Atau juga laporan troubleshooting. Di mana laporan troubleshooting ini biasanya berisi analis masalah yang terjadi dalam organisasi dan solusi yang diusulkan. Dan juga ada usulan bisnis baru yang biasanya ditunjukkan pada pihak eksternal, misalnya investor atau pemerintah, dengan memulai pernyataan masalah lalu menawarkan solusi. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu laporan singkat itu adalah laporan yang jelas, akurat, dan relevan, dan juga harus merencanakan perencanaan yang matang agar mencapai efektivitas dan pengorganisasian baik agar kerja itu lebih efisien dan mengambil keputusan pun lebih efisien. Nah, baik, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan tentang laporan singkat.
Saya akan lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu adalah teknologi dan komunikasi. Nah, di mana teknologi materi ini dibuat oleh kelompok 7. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada eh, perkembangan teknologi dan komunikasi bisnis. Nah, biasanya dulu itu kita menggunakan surat, telepon atau tatap muka dalam menyampaikan sebuah komunikasi itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kita sudah dengan seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi yang ada, kita sekarang menggunakan yang biasa kita sebut dengan email, video conference, ataupun media sosial gitu. Ataupun internet juga menjadi elemen utama dalam berkomunikasi di era modern ini. Memungkinkan komunikasi-komunikasi real time antar individu di perusahaan di seluruh dunia. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti komputer personal, internet dan email, media sosial, atau aplikasi komunikasi bisnis. Nah, itu contoh-contohnya kalau komputer itu biasanya mempermudah akses dan distribusi informasi. Kalau internet dan email itu menghubungkan perusahaan dengan klien atau mitra. Ada media sosial itu untuk pemasaran atau kita berinteraksi dengan pelanggan kita. Ataupun aplikasi komunikasi bisnis seperti Zoom, Slack, Microsoft Teams, atau bisa ada juga ini apa namanya Google Meet, bisa jadi juga. Nah, tentu saja teknologi dalam komunikasi bisnis ini memiliki manfaat ya, seperti efisiensi waktu, yaitu dengan mengurangi perjalanan, mempercepat komunikasi. Lalu ada kemudian akses informasi, di mana kita bisa mengakses kapan saja dan di mana saja di era teknologi sekarang. Lalu ada juga peningkatan kolaborasi, di mana kerjasama tim itu menjadi lebih remote dan fleksibel. Lalu peluang di pasar global pun juga menjangkau pelanggan di berbagai negara dengan mudah gitu. Namun ada juga tantangannya dalam mengimplementasi teknologi dalam komunikasinya. Nah, yang pertama itu ada tentu saja keamanan data dan privasi, yaitu bisa saja kita menerima ancaman peretasan atau kebocoran data. Kita juga bisa menerima kesenjangan digital karena tidak semua individu atau perusahaan itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi kan. Terus ada adaptasi, kita memerlukan adaptasi karena teknologi zaman sekarang ini berkembang dengan sangat cepat gitu. Jadi kita karyawan atau perusahaan harus selalu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada di zaman sekarang. Dan yang terakhir itu ada gangguan dalam komunikasi interpersonal, di mana kadang-kadang komunikasi digital ini mengurangi interaksi tatap muka yang lebih personal gitu antar karyawan atau antar perusahaan, antar pemimpin, bisa saja. Lalu setelah ada tantangan, kita harus memiliki strategi nih. Bagaimana sih kita mengoptimalkan teknologi dalam komunikasi? Nah, yang pertama itu ada kita bisa melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini bertujuan untuk agar karyawan itu dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Lalu ada kebijakan keamanan informal dengan mengimplementasi sistem keamanan untuk melindungi data-data perusahaan yang ada. Lalu kita eh, memilih platform yang tepat gitu.
agar platform kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan bisnis yang kita ingin capai gitu. Lalu kita akan melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap tren teknologi, yaitu dengan selalu memperbarui sistem komunikasi dengan teknologi yang terbaru. Nah, studi kasus ini sama seperti contoh, mungkin contohnya seperti Google, yaitu Google itu menggunakan berbagai platform digital untuk komunikasi internal atau eksternal. Ada juga Tokopedia, yaitu aplikasi mobile untuk berkomunikasi dengan pelanggan, untuk berbelanja, atau juga Zoom atau Microsoft Teams yang menjadi solusi utama bagi perusahaan yang menerapkan kerja jarak jauh. Atau saat pandemi seperti kemarin, pandemi COVID-19, itu akan sangat berguna Zoom dan Microsoft Teams ini. Nah, kesimpulannya itu eh, ada 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 4 poin yang saya dapat dari materi ini, yaitu revolusi komunikasi bisnis ini dilalui melalui teknologi. Nah, karena teknologi itu membawa perubahan-perubahan yang penting gitu dalam komunikasi bisnis. Lalu ada penggunaan yang tepat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Jika tidak tepat, ya maka akan hancur gitu. Maka harus tepat. Karena kalau tepat, kita akan efisiensi kita akan meningkat dan daya saing kita di kancah-kancah internasional atau kancah nasional itu pasti akan meningkat juga gitu. Namun ada tantangan juga gitu. Kita tidak bisa luput dari tantangan atau kesalahan. Maka kita harus menghadapi tantangan-tantangan jika kita memakai komunikasi bisnis ini. Komunikasi digital atau komunikasi menggunakan teknologi. Seperti keamanan data kita, ataupun kita harus juga harus beradaptasi agar kita dapat mengoperasikan teknologi yang ada. Terakhir itu ada keseimbangan teknologi dan komunikasi interpersonal itu penting untuk untuk keberhasilan kita di jangka panjang. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi dan eh, teknologi dan komunikasi oleh kelompok 7. Kita akan lanjut lagi ke materi kelompok berikutnya. Baik, akan saya lanjut lagi dengan materi selanjutnya, yaitu eh, wawancara kerja yang disusun oleh kelompok 2, yaitu kelompok saya sendiri. Nah, di poin pertama itu kita akan membahas tentang pengertian wawancara kerja. Di mana pengertian wawancara kerja itu sebenarnya jika dipersingkat atau kita ambil poin utamanya itu adalah tahap seleksi penting untuk menilai kelayakan pelamar kerja yang dipengaruhi oleh komunikasi, siap, dan kepercayaan diri saat mereka wawancara. Nah, wawancara kerja ini juga di, digunakan untuk menilai kepribadian dan kualifikasi pelamar. Nah, ataupun ada faktor lain juga yang mempengaruhi seperti penampilan fisik, kepercayaan fisik, nada suara, ekspresi wajah, kepercayaan diri, kerjasama, komunikasi, ataupun sikap terhadap kerjaan atau inisiatif mereka, atau selera humor mereka pun sekalipun. Nah, wawancara kerja ini memiliki beberapa jenis, seperti wawancara pendahuluan, atau wawancara seleksi. Di mana wawancara pendahuluan itu adalah seleksi awal berdasarkan CV atau surat surat lamaran mereka. Dan wawancara seleksi yaitu bagaimana penilaian kita secara mendalam oleh tim pewawancara. Lalu ada persiapan wawancara, di mana kita tuh harus
mengetahui itu saat wawancara itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah mempelajari profil perusahaan dan posisi mereka. Dimana dengan mempelajari profil perusahaan, kita itu akan tahu seluk-beluk perusahaan dengan baik gitu. Nah, kita juga harus datang tepat waktu untuk menjaga image kita itu tetap baik gitu di hadapan si yang mewawancarai kita. Jika lebih awal pun itu akan lebih bagus gitu dampaknya ke image kita. Lalu dengan kita harus saat wawancara kita harus berbicara dengan jelas dan tentu harus percaya diri dengan diri sendiri dan menunjukkan antusiasme dan bertanya dengan hal-hal relevan. Seperti biasa hal relevan ini seperti em, bertanya seputar tentang perusahaan mereka atau posisi mereka gitu. Dan kita harus menghindari hal-hal seperti tadi datang terlambat karena akan menunjukkan ketidakdisiplinan kita ataupun membicarakan hal negatif tentang pekerjaan sebelumnya ataupun mungkin tentang atasan kita sebelumnya. Kita tidak boleh juga berbohong atau melebih-lebihkan kemampuan kita atau mengkurang-kurangkan pun juga sebenarnya tidak baik karena kita harus pas gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan juga harus kita harus menghindari eh, tidak memiliki pertanyaan di akhir wawancara. Maka kita terus bertanya agar menarik perhatian si pewawancara kita. Nah, oke lanjut kita eh, mengenali pekerjaan dan perusahaan. Cara cara-cara kita mengenali pekerjaan dan perusahaan kita itu bisa melalui berbagai cara sebenarnya. Kita bisa melakukan, kita bisa mencari informasi melalui website perusahaan atau media sosial, bisa juga dari publikasi atau koran-koran juga bisa jadi sebenarnya. Nah, kita juga bisa mencari tahu dengan wawancara sebagai komunikasi dua arah. Pelamar uh, atau kita sebagai pelamar, kita juga bisa bertanya tentang perusahaan. Si yang wawancara yang mau wawancara kita juga bisa bertanya kepada kita tentang perusahaan itu. Atau melalui berbagai pertanyaan yang dapat kita ajukan. Nah, biasanya saat kita wawancara itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya muncul, yang dan pasti muncul gitu. Pertanyaan seperti tentang pekerjaan kita, apa sih alasan kita melamar, pengalaman kerja yang kita punya, atau pengetahuan kita tentang perusahaan. Atau biasanya juga mereka bisa bertanya tentang pendidikan kita, apa sih mata kuliah favorit kita, eh, ataupun relevansi pendidikan atau gen karir, atau relevansi pendidikan mereka dengan karir. Misalnya seperti, ya kalau saya sebagai lulusan akuntansi ya kita bekerja di kantor akuntansi atau KAP atau bisa juga sebagai konsultan, itu bisa jadi. Maka eh, relevan pendidikan dengan karir yang kita miliki. Atau bisa mereka bertanya tentang kepribadian kita atau kelebihan kekurangan, cara menghadapi tantangan, ataupun juga rencana jangka panjang kita, target posisi kita di masa depan, ataupun tentang hubungan kerja kita, yaitu pengalaman dengan atasan atau dengan rekan kerja mereka. Itu bisa jadi ditanyakan di saat kita wawancara. Nah, setelah wawancara, setelah wawancara itu biasanya kita akan memiliki dua opsi,
yaitu mengirimkan surat terima kasih sebagai apresiasi kepada sang pewawancara, dan kita juga harus menunggu keputusan perusahaan setelah kita wawancara. Dan kita akan menerima hasil wawancaranya berupa surat penerimaan kerja, yang biasanya informasi resminya kita 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 dapatkan, atau pelamar perlu mengirimkan surat balasan kepada perusahaan setelah kita diterima kerja. Biasanya konfirmasi gitu ya. Atau kita juga bisa ditolak, yaitu surat penolakan kerja, yaitu bisa dilakukan secara tertulis atau lisan dengan bahasa yang profesional. Nah, baik, sekian saja materi dari kelompok 2, yaitu materinya tentang wawancara kerja. Kita akan lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Baik, materi selanjutnya itu adalah laporan dan presentasi bisnis. Nah, biasanya presentasi bisnis ini memiliki beberapa tujuan seperti menginformasikan pesan bisnis, menghibur penonton, membuat emosi seluruh penonton, ataupun memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, saat mempresentasikan sebuah bisnis, kita memiliki beberapa persiapan seperti penguasaan materi, tes penguasaan alat juga, analisis audiens atau analisis lokal. Nah, biasanya saat melakukan presentasi bisnis ada AIDS presentasi atau alat-alat bantu untuk melakukan sebuah presentasi. Nah, biasanya biasanya sih ada seperti papan tulis, flip chart atau transparansi OHP untuk klasik. Lalu kita bisa melakukan secara digital seperti papan tulis elektronik, LCD, PowerPoint atau Google Slide. Nah, saat melakukan sebuah presentasi bisnis, kita harus menganalisis juga audiens yang kita miliki gitu. Seperti siapa, apa yang mereka inginkan, di mana mereka mau melakukan presentasi tersebut, kapan, atau mengapa, dan bagaimana presentasi itu dilakukan. Nah, saat melakukan presentasi pun ada bahasa tubuh saat kita melakukannya, seperti ekspresi wajah, senyum, gerakan tangan kita, gerakan kepala, kontak mata, atau postur. Itu akan sangat mempengaruhi berjalan sebuah proses presentasi atau berjalan sebuah presentasi. Atau faktor-faktor keberhasilan saat kita melakukan prestasi seperti kita harus percaya diri, inspeksi tempat, atau latihan prestasi. Nah, itu akan sangat membantu kita dalam membuat presentasi itu berhasil gitu. Nah, biasanya laporan bisnis ini memiliki definisi seperti definisi, yaitu eh, laporan bisnis adalah laporan netral yang bertujuan dengan bisnis-bisnis tertentu. Nah, biasanya dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu ada fungsi informasi, yaitu adalah fungsi informasi atau analisis, yaitu lalu ada subjek oleh departemen, formalitas, yang baik itu adalah formal atau informal. Lalu ada keaslian, otoritas atau sukarela, frekuensi, lalu ada jenis, baik itu pendahuluan, kemajuan, atau final. Lalu ada kegiatan proyek, yaitu biasa berisi agenda, menit, atau resolusi. Nah, laporan bisnis ini kita harus persiapkan. Nah, beberapa persiapannya itu adalah kita harus menentukan masalah masalah masalah
dalam laporan dalam bisnis kita, tujuan bisnis kita, atau ruang lingkup kita di mana kita ingin melakukan sebuah bisnis tersebut. Lalu kita harus mengidentifikasi penerima laporan, lalu ada pengumpulan dan analisis data, formulasi ide dan garis besar. Nah, itu kita harus paham dan persiapan tersebut gitu. Terus ada struktur laporan bisnis biasanya yang kita buat. Seperti biasanya yang pertama itu ada pendahuluan, biasanya berisi latar belakang, met- metodologi, lingkup, rekomendasi. Lalu di bawahnya ada teks utama seperti analisis dan diskusi, dan kesimpulan yang berisi ringkasan, kesimpulan, rekomendasi, atau rencana aksi yang akan kita lakukan. Nah, eh, saat membuat laporan itu kita memiliki beberapa pendekatan yang akan kita gunakan, seperti pendekatan deduktif, di mana pendekatan deduktif ini kesimpulan pertama diikuti oleh penulis, ataupun pendekatan induktif, di mana analisis pertama dan kesimpulannya terletak di akhir. Dan yang terakhir ada eh, format atau struktur judul, di mana jenis judul itu biasanya topik atau kalimat lengkap, inspirasi, dan varian. Dan metode garis besar, yaitu kombinasi nomor huruf, sistem desimal, dan biasanya berisi prinsip organisasi juga seperti balance, setidaknya ada dua subjudul dan paralelisme. Nah, baik, sekian saja eh, materi yang dapat saya sampaikan dari laporan dan presentasi bisnis, sekaligus menutup presentasi atau penyampaian singkat yang dapat saya sampaikan tentang beberapa materi dari beberapa kelompok yang sudah saya ringkas sendiri. Saya akhiri saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata saat mempresentasikan, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.